Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil qiyamah. Wa ba'd. Fa ya ikhwah rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah kita dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam majelis talabil ilm, majelis untuk mempelajari ilmu. Dan di antara ilmu yang penting bagi kaum muslimin adalah ilmu lughatul Arab, ilmu bahasa Arab. Karena Al-Qur'an dan juga hadis serta kitab-kitab para ulama semuanya menggunakan bahasa Arab. Nah, adapun yang akan kita pelajari di setiap Senin malam bahasa Arab li ghairi kita sebagai kaum muslimin mempelajari bahasa Arab tujuannya tidak hanya sekedar untuk hanya bisa berbicara dengan bahasa Arab. Akan tetapi tujuan yang paling utama ketika kita mempelajari bahasa Arab adalah kita bisa memahami Islam, memahami ilmu agama ini yang telah tadi kita sebutkan bersumber dari Al-Quran dan juga hadis yang semuanya adalah berbahasa Arab. Dan pelajaran durusul lughah ini awal-awal itu memang kelihatan mudah, insyaallah bahkan mungkin sangat mudah. Jadi kita nanti di awal-awal jangan bosan, gitu ya. Misalkan kita terlalu pelan atau kok kita kesuwen misalkan gitu, maka jangan bosan terlebih dahulu, bersabar. Karena kemampuan kita juga tidak sama. Ada yang cepat paham, ada yang lama paham. Yang terpenting adalah juga kita nasihatkan kepada diri kita semua, ketika kita menghabiskan waktu kita untuk menuntut ilmu, itu insya Allah sangat bermanfaat bagi kita. Jadi kita menghabiskan atau menggunakan kenikmatan yang telah Allah berikan kepada kita, yaitu berupa waktu luang, untuk mensyukuri nikmatnya, yaitu kita gunakan untuk belajar ilmu agama. Dan di sini kita belajar ilmu bahasa Arab. Kemudian perlu kita juga ingatkan, setiap kali kita belajar, para ulama menjelaskan di antara dalam kitab Hilyah Talibil Ilmi, perhiasan bagi seorang penuntut ilmu, harus hendaknya kita yakini bahwasanya ilmu itu adalah ibadah. Jadi menuntut ilmu itu adalah ibadah, karena tidak mungkin kita bisa beramal kecuali dengan ilmu. Jadi ketika kita meyakini ilmu adalah ibadah, maka tanamkan kepada diri kita masing-masing untuk senantiasa menjaga keikhlasan niatan hati kita. Bukan karena pengen pinter-pinteran biasanya gitu. Karena ketika seorang penuntut ilmu semakin banyak saingannya, biasanya nanti akan muncul setan akan merusak niatannya, akan terjadi pengen menonjol daripada yang lainnya. Maka kita ingatkan pada diri kita semua untuk senantiasa menjaga keikhlasan hati kita masing-masing. Demikian pula saya di sini sebagai saya sebetulnya belum pantas menundukkan diri sebagai ustadz ataupun pengajar. Tapi di sini saya sebagai orang yang mungkin lebih duluan mengetahui daripada antum semua.
yang sangat bisa jadi, sangat besar kemungkinan nanti ke depannya mungkin antum yang jauh lebih berilmu daripada saya. Nah, jadi di sini saya pun juga berusaha menjalankan kewajiban. Seseorang yang telah mengetahui ilmu, maka dia memiliki kewajiban untuk menyampaikan ilmunya. Maka kita nasihatkan kepada kita semua juga, pada antum sekalian, misalkan nanti sudah faham, sudah mengetahui ilmu, maka antum juga punya kewajiban untuk menyampaikan. Jadi ilmu jangan sekedar disimpan untuk diri sendiri, tapi niatkan untuk disampaikan, dan itu akan lebih menjadikan ilmu itu melekat pada diri kita sehingga tidak lupa. Karena setiap pengajar itu pasti merasakan ketika dia mulai mengajar, itu dia justru merasakan inilah yang belajar sungguh-sungguh. Karena sebelum mengajar pasti dia belajar lebih dahulu. Antum di sini paling nerima pelajaran, sedangkan pengajarnya itu di rumah mungkin sudah persiapan berjam-jam, bahkan berhari mungkin. Nah, jadi kita tanamkan pada diri kita semua ketika kita belajar, inti daripada belajar adalah murojaah di rumah, mengulang-ulang. Adapun di majelis di sini kita menerima pelajaran. Insyaallah itu yang bisa kita sampaikan untuk muqaddimah. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa menjaga niatan kita, menjadikan amal kita sebagai amal saleh, menjadikan ilmu kita ilmu yang bermanfaat, dan semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan keistiqomahan kepada kita semua. Kita mulai. Durusul lughatil arabiyyah li ghairi natiqina biha. Al-juz'ul awal. Juz yang pertama. Kalau cetakannya beda-beda, mungkin halamannya yang berbeda ya, tapi isinya sama insyaallah. Disebutkan di sini ad-darsul awwalu. Ad-darsul awwalu. Artinya pelajaran yang pertama. Ad-darsu maknanya pelajaran. Al-awwalu artinya yang pertama. Nah, ada perbedaan antara angka 1 dengan pertama. Kalau angka 1 dalam bahasa Arab wahidun. Wahidun, isnani, thalatha. Tapi kalau urutan, maka dalam bahasa Arab yang pertama itu namanya awwalun. Awwalun. Kemudian di dalam bahasa Arab ketika dikasih alif lam itu tanwinnya hilang. Jadi asalnya kata ad-darsu itu kalau tidak ada alif lam itu darsun. Darsun ketika dikasih alif lam maka menjadi ad-darsu. Kemudian ad-darsul awwalu artinya pelajaran yang pertama. Nanti insyaallah juga akan dibahas lagi. Tentang apa pelajaran yang pertama itu? Tentang kalimat hadza. Hadza. Hadza artinya adalah ini. Ya, artinya ini. Dan dimaksud dengan hadza dalam syarahnya ini, syarah Durusul Lughah, hadza adalah ismu isyarah lil mufradil mudzakkaril qaribil aqili. Hadza adalah isim isyarah, artinya kata tunjuk, berjenis laki-laki, qaribi, dengan jarak yang dekat, jaraknya dekat. Al-aqili untuk yang berakal, wa ghairil aqili dan juga untuk yang tidak berakal. Ya, saya ulangi, hadza adalah kata tunjuk untuk kata tunggal berjenis laki-laki dalam jarak yang dekat, berakal dan tidak berakal. Sehingga kalau dalam bahasa Indonesia hadza maknanya adalah ini, karena dekat dan dia menunjukkan. Nah, cuman ininya nanti yang ditunjukkan harus jenis laki-laki. Jumlahnya tunggal. Jumlahnya tunggal. Nah, ketika berbeda misalkan jadi perempuan ataupun bentuknya bukan tunggal tapi dua atau banyak, nanti akan datang penjelasannya. Kita pelajari satu persatu. Kemudian di situ ada gambarnya. Yang pertama gambar rumah.
Maka dalam bahasa Arab disebutkan di situ hadza baitun. Hadza baitun. Nah, artinya ini rumah. Itu terjemah ringkasnya seperti itu. Kalau kita belajar bahasa hadza baitun, itu hadza dia mubtada. Secara kaidah bahasa Arab nahwunya itu ini adalah sebuah rumah. Ini adalah sebuah rumah. Nah, maka hadza di sini menunjukkan untuk apa? Untuk kata tunggal. Baitun berarti sebuah rumah. Satu kan? Satu rumah. Terus jenisnya mudzakkar. Baitun dihukumi mudzakkar karena dia benda dan ciri-cirinya nanti tidak ada tak marbutah. Kalau benda yang ada tak marbutahnya dihukumi muannas, apa perempuan. Kemudian jaraknya dekat karena ditunjuk ini. Nah, dekat untuk yang berakal maupun tidak berakal, dan rumah termasuk yang tidak berakal, tidak berakal, tidak masalah di apa menggunakan hadza bisa. Hadza baitun. Mafhum insyaallah penggunaan kata hadza. Nah, nanti kita jalan sambil contoh-contohnya. Yang kedua hadza masjidun. Hadza masjidun. Ya, ini adalah sebuah masjid. Kemudian hadza babun, ini adalah sebuah pintu. Hadza kitabun, ini sebuah kitab. Nah, kitab di dalam bahasa Arab artinya adalah buku yang sudah ada tulisannya, buku bacaan. Kitab itu buku bacaan. Jadi misalkan kita tidak usah terjemahkan buku, ini adalah kitab, insya Allah mafhum, bisa difahami ya. Kita terjemahkan kitab, ini kitab aja. Jadi kita juga membiasakan bahasa Arab jadikan kita bahasa serapan. Jadi ini kitab. Karena berbeda dengan buku, nanti ada buku tulis. Ya, buku tulis itu nanti bahasa Arabnya namanya daftarun. Nanti akan datang insyaallah. Kemudian berikutnya pena itu hadza qalamun. Hadza qalamun. Ini pena atau pulpen. Kemudian hadza miftahun. Hadza miftahun, ini kunci. Kemudian itu gambar meja. Hadza maktabun. Ini meja. Hadza sarirun. Nah, itu gambar apa? Ya, sarirun itu difokuskan pada ranjangnya atau dipannya. Ya. Ini ranjang. Kemudian hadza kursiyun. Ini kursi. Nah, mudah nggih? 1 2 3 4 5 6 7 8 9. Nah, 9 kata bahasa Arab. Ini namanya mufradat. Mufradat itu bahasa Indonesianya apa? Kosakata. Ya. Kosakata. Ini namanya mufradat, dalam bahasa Arab itu kosakata. Berarti kita dalam satu halaman ini sudah mendapatkan 9 tambah hadza 10, adar 11, al-awwal 12. Nah, dapat 12 kata, Masya Allah. Sehari 12 kata. Ini nambah lagi. Sudah hafal semuanya insya Allah? Ya, ini banyak gini saya bingung kalau mau nunjuk satu-satu nanti waktunya habis. Nanti kalau sudah dikit baru tak tunjuk satu-satu. Alhamdulillah. Tapi semoga aja tidak jadi dikit ya. Insya Allah semangat semua ya. Insya Allah istiqomah semua. Masya Allah. Baik. Berikutnya halaman berikutnya. Ma hadza. Nah, ditambahi dengan kalimat ma. Ma hadza. Apa ini? Apa ini? Ya, gitu. Kalau pakai intonasi gitu ya. Apa ini? Ma hadza. Jadi ma itu adalah isim istifham. Li ghairil aqil. Ma itu isim istifham li ghairil aqil. Kata tanya untuk sesuatu yang tidak berakal. Yang tidak berakal. Berarti apa? Benda ini. Ataupun apa? Binatang, tumbuhan, itu pakainya ma. Ma hadza, apa ini? Kemudian dikaitkan dengan gambar. Ma hadza
Apa ini? Hadza baitun. Ini rumah. Nah, adapun berikutnya menggunakan kata tanya huruf. Satu huruf yaitu a. Ahadza baitun. Ahadza baitun. Intonasinya gitu. Ahadza baitun artinya apakah ini rumah? Apakah ini rumah? Nah, a di situ adalah huruf hamzah. Dan huruf hamzah ini adalah harful istifham, jawabuhu na'am au la. Jadi hamzah ini adalah kata tanya yang jawabannya cuma dua pilihan. Na'am yang artinya iya, atau la yang artinya tidak atau bukan. Ya, ini a. Kalau ma tadi jawabannya umum, apa saja yang ditanyakan maka jawabannya apa. Ahadza baitun, maka ketika itu memang benar rumah, maka jawabannya na'am. Hadza baitun. Iya, ini rumah. Na'am, hadza baitun. Berikutnya ma hadza, apa ini? Nah, itu gambar apa? Baju atau kemeja. Nah, maka bahasa Arabnya hadza qamisun. Qamisun. Nah, kalau kita biasa menggunakan istilah gamis. Ya, gamis. Gamis itu kemeja. Baju yang apa? Buat orang tuh formal, terkesan formal ya. Ya, qamisun. Kemudian berikutnya ahadza sarirun. Apakah ini ranjang? Nah, sedangkan gambarnya adalah kursi, maka jawabannya la hadza kursiyun. Tidak atau bukan, ini adalah kursi. Berikutnya ahadza miftahun. Apakah ini apa tadi miftahun? Kunci. Nah, apakah ini kunci? La hadza qalamun. Tidak, ini adalah pena atau pulpen. Berikutnya ma hadza, apa ini? Hadza najmun. Ini adalah bintang. Nah, tambah satu kosakata lagi. Najmun. Najmun, bintang. Kelamaan atau kurang cepat, Pak? Dalam? Oh, pas. Itu terus dulu gitu. Halaman pertama sih antum biasanya bosan. Oke, tapi gampang ya. Sabar nggih gitu. Nah, alhamdulillah kalau pas. Sekarang tamrinun. Latihan. Tamrinun awwalun. Latihan yang pertama. Latihan yang pertama. Kalau banyak ini bareng-bareng aja ya. Saya yang tanya, antum yang jawab. Kita lihat gambarnya. Ma hadza? Naam, hadza miftahun. Berikutnya, ma hadza? Hadza kitabun. Ahsantum. Berikutnya, ma hadza? Hadza qalamun. Ma hadza? Hadza babun. Ma hadza? Hadza baitun. Ma hadza? Hadza kursiyun. Alhamdulillah. Tamrinun tsanin, latihan yang kedua. Menggunakan kata tanya a. Tadi kalau pertanyaannya pakai a, maka butuh jawaban apa? Ya, na'am atau la. Kemudian dijelaskan lagi. Ya, jadi jawabannya itu dalam bahasa Indonesia apa? Jawaban sempurna. Kalimat sempurna ya, tidak hanya sekedar na'am atau la gitu aja tapi tidak dijelaskan, tapi dijelaskan. Itu gambar. Nah, itu gambar apa? Nah, kita tanya, ahadza baitun? La hadza masjidun. Ahadza miftahun? La hadza qalamun. Ya, qalamun. Ahadza qamisun?
Berikutnya ahadza najmun. Alhamdulillah. Baik, berikutnya iqra waktub. Tamrinun salisun, latihan yang nomor 3 atau yang ketiga. Perintahnya di situ iqra waktub. Iqra artinya bacalah. Waktub, wa artinya dan, uktub artinya tulislah. Nah, iqra waktub, jadi disuruh baca dan suruh nulis. Nah, ini apa latihan nulisnya nanti masing-masing aja. Kalau misalkan di rumah mau lancar nulis bisa latihan tulis. Tapi biasanya kalau saya ngajari gini saya rubah perintahnya jadi apa namanya iqra wa tarjim. Ya, iqra wa tarjim. Baca dan terjemahkan. Jadi kita baca tahu apa? Tahu harokatnya. Tahu harokatnya. Ini kan sudah mulai gundul lah itu. Ya, kalau tadi masih gondrong, ini sudah dicukur kan gitu. Nah, sudah mulai gundul. Metodenya, jadi metode Durusuluh itu berbahasa Arab karena biasa. Karena biasa. Kalau nahwu sharaf itu karena kaidah. Dengan kaidah kita bisa baca. Kalau Durusuluh itu metode pembiasaan. Orang biasa bicara, itu nanti akan bisa gitu. Iqra wa tarjim. Baca dan terjemahkan. Baik. Bareng-bareng aja. Tafadhalu. Iqra'u. Hadza maktab. Tarjimu. Sudah keempatnya. Berarti satu-satu aja. Satu-satu aja ya. Urut nggih Pak? Ya, biar apa jawabannya satu aja. Baik, antum dulu. Ada maktabun. Ini meja. Ya, boleh enggak apa-apa. Langsung ini meja boleh, mau yang lengkap ini sebuah meja boleh, silakan. Ini adalah sebuah meja juga boleh. Dan bawah kanan ke kiri itu ya. Baik, monggo Pak, ke belakang. Ada masjidun. Baik, terjem. Ini masjid. Baik, berikutnya belakang. Ada kolam. Terjem. Ini pena. Terus belakangnya. Ada sarirun. Terjem. Ini tempat tidur. Ranjang ya, tempat tidur. Baik. Kalau tempat tidur itu khusus untuk tidur ya. Tapi kata sarir itu terkadang bisa dijadikan maknanya itu singgasana. Ya, sarirul apa malik itu singgasana raja. Ya, kalau tempat tidur itu ya, tapi tidak masalah karena ini tadi gambarnya ranjang tempat tidur dipan nggih. Tapi berikutnya terjem. Geser putarane derek napa? Nggih. Belakang, paling belakang sendiri. Monggo. Bapak ikut, Pak. Yang aha depannya. La ada masjidun. Terjem. Bukan, ini masjid. Nih, depannya. Monggo, Pak. Ada apa ini? Ada miftahun. Santum baru ini belum terjemahkan, Pak. Kunci. Ya. Iya, kunci ya. Ini kunci. Alhamdulillah. Berikutnya pelajaran lagi. Berikutnya ada materi lagi di situ man hada. Nah, sekarang pakai kata man. Man itu adalah dia isim isyarah. Isim apa? Istifham. Ya, isim istifham lil aqil. Nah, untuk yang berakal. Isim istifham lil aqil. Kata tanya untuk yang berakal. Nah, sehingga nanti kalau misalkan ditanya man hada, terjemahnya siapa ini? Nah, tidak mungkin jawabannya hada masjidun. Nah, itu keliru karena masjid ghairu aqil. Nah, ini harus untuk orang yang berakal, jadi manusia. Jadi man hada, siapa ini? Maka jawabannya al-aqil, yang berakal. Baik, gambar yang pertama itu orang memakai apa itu? Stetoskop. Nah, man hada, siapa ini? Hada
tabibun. Ini adalah seorang dokter. Atau ini dokter. Tabibun. Tabibun dokter. Ya, kalau pengobatan alternatif tabib. Nah, bahasa Indonesianya tabib. Dari bahasa Arab itu tabibun. Ya. Terus sampingnya itu anak kecil ya, bawa permen. Nah, karena ada yang ngira itu orang bawa mic gitu. Ada yang ngira gitu. Itu anak kecil bawa permen. Ya. Man hada, siapa ini? Hada waladun, ini seorang anak. Nah, ini seorang anak. Dan apa? Kalau dimutlakan maka anak ini bisa digunakan sebagai anak laki-laki. Nah, tapi kalau dikhususkan ya, misalkan di sini kebalik saya. Kalau dikhususkan maka ini anak laki-laki, tapi kalau dimutlakan bisa anak laki-laki, bisa anak perempuan. Jadi misalkan kita ngobrol campur bahasa Arab bahasa Indonesia, sudah punya walad berapa? Nah, walad itu artinya anak. Nah, putranya udah berapa? Anaknya berapa? Pakainya walad. Baik, berikutnya man hadza, siapa ini? Hadza talibun, ini adalah seorang pelajar. Ya, talibun itu artinya pelajar atau santri kan gitu. Atau murid juga boleh, siswa juga boleh, mahasiswa juga boleh. Nah, tergantung nanti konteks kalimatnya ke siapa. Jadi secara asal talibun itu adalah orang yang belajar, ya, pelajar berarti. Ini adalah pelajar. Berikutnya ditanyakan di situ, ahadza waladun, apakah ini seorang anak? Nah, itu gambarnya orang besar. Tapi itu bukan pakai jilbab ya. Itu pakai imamah, pakai apa? Surban. Ya, pakai surban. Jadi di sini la hadza rajulun. Bukan, ini adalah seorang laki-laki. Seorang laki-laki. Baik. Berikutnya halaman selanjutnya. Ma hadza, apa ini? Hadza masjidun, ini adalah masjid. Sedangkan ketika tanya orang man hadza, hadza tajirun, siapa ini, maka jawabannya harus yang berakal. Ini adalah seorang pedagang. Ya, tajirun itu artinya seorang pedagang. Ya, kalau di bahasa Semarang atau bahasa Jawa, tajir wi sugih ya. Wah, tajir ya. Berarti dia pedagang yang kaya gitu. Kalau kaya dalam bahasa Arabnya nanti ada insyaallah. Kemudian hadza kalbun. Nah, ini adalah seekor anjing. Hadza kalbun. Pakainya kaf. Kalbun. Kita sering dengar kata kalbu, bahasa kalbu. Kalau bahasa Indonesia beda dengan bahasa Arab ya. Jangan dicampur ya. Bahasa kalbu nanti bahasa anjing kan gitu. Ya, yang dimaksud bahasa kalbu dalam bahasanya itu qalb. Pakainya qaf, ya, qalb. Nah, apa jantung hati gitu. Kalau di sini kalbun pakai kaf. Ini adalah seekor anjing. Berikutnya bawahnya ahadza kalbun, apakah ini seekor anjing? La, hadza kittun. Ya, kittun. Ini adalah seekor kucing. Di sini tidak ada ya. Ya, tidak. Biasanya pakai kittun, kasih tasdid ya. Ya. Hadza kittun. Ya. Dikasih tasdid aja, yang belum ada tasdidnya kasih tasdid. Kittun. Ya. Terus berikutnya hadza himarun, pakai ha. Himarun. Ya, ini adalah keledai, ya, keledai. Pakainya ha ya, himarun. Karena nanti mirip pakainya kha, khimar itu artinya jilbab. Ya.
Jadi kadang keliru, mau bilang jilbab malah jadinya himar, mau bilang keledai malah khimar, malah kebalik. Hadza himarun, ini keledai. Ahadza himarun, apakah ini keledai? La hadza hisanun, ini adalah seekor kuda. Ya, kuda hison. Berikutnya wa ma hadza, dan apa ini? Hadza jamalun, ini adalah unta. Jamalun pendek ya, jamalun pendek. Kalau panjang jamalun artinya indah. Ya, jamalun artinya indah, tapi kalau unta ini pendek, jamalun. Jamal. Kalau bahasa Inggrisnya kan apa? Camel ya. Camel. Berikutnya ma hadza, apa ini? Hadza dikun, dik. Dik itu ayam jago. Ya, ayam jantan, ayam jago. Adalah seorang pengajar ya, atau guru. Tadi pelajar, ini pengajar, orang yang mengajarkan. Berikutnya ahadza qamisun. Nah, apakah ini tadi apa komis? Kemeja. Nah, ini bukan kemeja, bukan pula apa? Kerudung. Ini bukan kerudung. Ini apa? Sapu tangan. Ya. La hadza mindilun. Tidak atau bukan. Ini adalah sapu tangan. Mindilun. Ya, mindilun. Ya, bisa serbet boleh. Yang penting fungsinya. Fungsinya untuk apa? Untuk ngelap kan gitu. Ya, serbet jadi sapu tangan kan boleh, Pak. Silakan. Ya. Mindilun. Ya. Sudah banyak itu kosakatanya. Ya. Sudah. Ya, sampai siapa tadi? Berarti depannya nih. Atau antum? Silakan. Terus nomor 2 depannya. Iya. Iya, jadi sudah bisa apa? Sudah bisa baca Arab gundul kan? Gitu. Intonasinya agak diubah, Pak ya. Intonasinya agak diubah. Nah. Ini adalah seekor anjing. Itu kan enak, Pak. Ya. Berikutnya. Ya, nomor 3. Ada tabibun. Terjem. Siapakah ini? Dia adalah seorang dokter. Ini ada ya, ini seorang dokter. Al-arba'ah nomor 4. Ada jamalun. Ini adalah seekor unta. Berikutnya belakangnya. Ada kalbun. Ya, diubah intonasinya. Ada kalbun. Nah, gitu. Ada kitun. Ya, kitun. Terjem. Apakah ini anjing? Tidak. Ini kucing. Ahsan. Berikutnya. Ada tikun. Nih. Apakah ini ayam jago? Betul. Ya, betul atau iya. Ya, bebas, namanya bahasa kan terjemahnya silahkan. Ya. Tapi kalau kita belajar nahwu sharaf harus sesuai kaidah itu. Ya, nggak masalah insyaallah kita. Kan bahasa kan paham sama-sama paham kan jalan, ya gitu. Paham jalan gitu aja. Berikutnya. Belakang. Terjem. Apakah ini kuda? Dan ini keledai. Nah, berikutnya. Ada mindilus, ini sapu tangan. Berikutnya. Ada waladun. Nah, apakah ini seorang anak? Iya. Berikutnya. Man ada rajulun. Siapakah ini? Ini adalah seorang
Santum, barakallahu fikum. Nah, selesai ad-darsul awal. Sudah hafal semua? Sudah hafal ya semua? Yang sudah pernah belajar ya gampang. Kalau yang dari nol putol ya sabar. Macam-macam ini. Ya. Ini bedanya antara hada mudarisun dengan hada ustadun apa bedanya? Ya. Mudarisun itu lebih umum. Secara penggunaan di bahasa Arab, mudarisun itu lebih umum. Artinya seorang pengajar. Kalau ustadzun, nah itu sebetulnya sangat berat sekali seorang memiliki gelar ustadz. Nah, jadi ustadz itu seseorang yang para ulama itu memberikan syarat seorang, kemudian amalannya juga dinilai, itu baru adalah seorang ustadz, seorang sosoknya gitu. Bedanya gitu. Kalau mudaris hanya sekedar pengajar saja, hanya sekedar pengajar. Gitu. Kalau rijalun itu dia jamak taksir dalam bahasanya, artinya banyak laki-laki, ya, banyak laki-laki. Rajulun sama rijalun. Kemudian kita masuk ad-darsus tsani. Nah, pelajaran yang kedua. Nah, jadi yang kedua itu bahasa Arabnya tsani. Kalau cuma angka 2 bahasa Arabnya isnani. Ya, isnani. Wahidun isnani kan itu. Tapi kalau urutan al-awwalu as-tsani, ya, nanti as-salis dan seterusnya. Ma mana zalika? Zalika adalah isim mudzakkar ba'id aqil. Nah, bedanya zalika dengan hadza itu cuman dari sisi jarak. Kalau hadza itu qarib, dekat. Kalau zalika itu ba'id, jauh. Berarti terjemahannya kalau hadza ini, kalau zalika itu. Nah, dia kata tunjuk, ya, menunjukkan apa? Sama mufrad, kata tunggal, mudzakkar, laki-laki, ya. Tapi dia ba'id, jauh. Dia ba'id, jauh. Nah, kemudian al-aqil wa ghairil aqil, berakal maupun tidak berakal. Nah, boleh untuk orang, boleh juga untuk bukan orang. Nah, dalika. Berikutnya di situ ada gambar bintang tadi sudah. Nah, di sini ditanyakan ma dzalika, apa itu? Dzalika najmun, itu adalah bintang. Itu adalah bintang. Nah, kemudian bawahnya ada 2 gambar, yang satunya pengennya itu dekat, yang satunya jauh, maka yang satunya pakai hadza, satunya pakai dzalika. Hadza masjidun wa dzalika baitun. Ini masjid dan itu rumah. Dan itu rumah. Nah, berikutnya hadza hisanun wa dzalika himarun. Apa artinya? Ini kuda dan itu waladai. Baik. Berikutnya adzalika kalbun la dzalika kittun. Tarjimu? Silakan. Berikutnya ma dzalika sarirun. Terjemah? Apa itu ranjang. Itu ranjang. Baik. Berikutnya ikra'u. Antum yang baca. Man hadza wa man dzalika. Man hadza wa man dzalika. Ya. Siapa ini dan siapa itu? Nah, lanjut. Ini adalah pengajar dan itu adalah imam. Ya, jadi yang imam itu gambarnya ada mihrabnya ya depannya itu ya. Ya, ada mihrabnya. Mihrab itu apa? Seperti itu, tempat imam. Ya. Baik, berikutnya. Ya. Apa itu? Itu adalah hajarun, batu.
Hajarun artinya batu. Baik, berikutnya. Hadza sukarun. Ini adalah gula. Ya, mirip bahasa Inggris ya. Ya, sugar. Ya. Ini adalah gula. Wa dzalika labanun, dan itu adalah susu. Nah, labanun itu artinya susu. Nah. Sukarun, tasdid pendek. Tasdid pendek. Ya, kurma sukari, Pak. Ya, emang rasanya manis kayak gula. Tapi berikutnya tamrin latihan. Ya, tamrin latihan sampai siapa tadi? Iqra wa tarjim. Ada sukarun wa dzalika labanun. Ya, tarjim. Ini gula, itu dan itu Ya, dan itu susu. Ya. Nomor 2 berikutnya. Depannya, monggo Mas. Dalika imam. Ya. Siapa itu? Itu imam. Ya, itu imam. Baik, berikutnya. Depannya siapa tadi? Ya, monggo. Dalika bitun la. Dalika kalbun. Apakah itu kucing? La. Itu anjing. Baik, berikutnya. ada hajarun. Apakah itu? Hada. Apakah ini? Nggih. Ini adalah batu. Kata-kata yang baru. Hajarun, sukarun, labanun. Ya, sudah tahu artinya semua? Insyaallah. Ya. Ustaz, Ya. ini kan bendanya sudah ada 2 ya. Jadi kalau misalnya tanya siapa saja itu, apa saja itu gimana? Sama aja. Tergantung apa. Kalau siapa saja berarti banyak seolah-olah ya. Iya. Ya, berarti Gambarnya 2 misalnya. ya berarti nanti pakainya isim isyarahnya yang menunjukkan 2. Nah, kalau 1 misalkan zalika itu 1. Kalau 2 berarti apa? Zanika. Ya, nanti masih jauh. Jadi sebetulnya ya berarti kan sebetulnya kita belajar dulu wah itu yang sudah ingin apa kami sampaikan. Tanyanya jangan kosakata yang baru. Gitu. Kalau kosakata yang baru nanti misalkan antum apa aktif gitu ya. Googling aja atau cari di kamus. Ya, cari di terjemahan. Kalau pengen apa kata yang baru, karena nanti akan membebani. Di sini sudah banyak kosakata kan itu yang kita harus hafal dulu. Nah, dan apa belajar bahasa Arab itu sedikit-sedikit, mufradatnya ini dulu, sabar dulu ya gitu. Nah, kalau terjemahan yang lain nanti insyaallah akan sampai insyaallah. Gitu. Baik, ada lagi? Nih. Pembicaraan itu kata terakhirnya itu apakah diwakaf atau harus terus dibaca? Dalika itu jadi dalik gitu. Yang percakapan. Ya, kembali lagi niatan kita. Nah, maka kita tekankan tadi sejak awal di Muqaddimah, kita mempelajari bahasa Arab tujuannya adalah agar kita bisa memahami Al-Qur'an dan juga hadis. Ya. Dan itu dengan ilmu bahasa Arab yang sesuai dengan kaidah. Kalau sesuai dengan kaidah, maka jangan diwakaf kalau kita belajar. Karena nanti pengaruh. Kita akan mengetahui bacaan aslinya apa, itu terjemahannya apa. Nah, jadi di sini hadza baitun, nah, itu tidak mungkin. Nah, apa cara bacanya hadza baitan atau hadza baitin. Nah, itu tidak mungkin. Jadi tetap kita harus baca hadza baitun. Kalau cuma hadza bait, nah itu kalau cuma sekedar percakapan silakan. Tapi kalau niatan kita sejak awal kita belajar bahasa Arab tujuannya nanti biar apa? Paham Al-Qur'an. Nah, terus dikaitkan juga kita belajar nahwu sharaf, kaidah-kaidah bahasa Arab, itu lebih baik insyaallah seperti itu. Jadi jangan kalau kita belajar, proses belajar jangan diwakaf. Ya, jangan diwakaf.
Berikutnya. Itu kelihatannya gampang pas nerima pelajaran. Nah, tapi nanti pas pulang ngapalkan itu yang susah gitu. Kita belajar apa? Ngapalkan lagi kan gitu. Cara paling gampangnya ya dibiasakan diulang-ulang terus. Ya, dibaca-baca terus, diulang-ulang terus. Kalau bisa ya dilafatkan. Jadi biar lidah kita juga terbiasa kan gitu. Tambah atau cukup Pak? Sebaiknya bisa baca. Dalam? Sebaiknya dicukupkan. Dicukupkan dulu. Atau ditanya, tapi sudah baca semua? Saya acak ya, latihan terakhir. Ini sudah 2 dares. Saya acak. Saya bahasa Indonesia, antum bahasa Arab. Ini pulpen. Ini kunci. Tahun. Ini rumah. Ini pintu. Ini kemeja. Ini bintang. Siapa ini? Man ya. Man hada. Ini dokter. Siapa itu? Mandalika. Itu ya, berarti kan. Siapa itu? Mandalika. Apa itu? Ma ya. Kalau apa? Ma. Kalau siapa? Man. Nah. Itu seorang anak. Dzalika waladun. Dzalika waladun. Ini seorang laki-laki. Rajul. Rajul dulu. Kita belum sampai rijal. Rajul dulu ya. Hadza rajulun. Rajulun. Itu adalah pelajar. Nah, ini seorang pengajar. Hadza mudarrisun. Alhamdulillah, insyaallah. Apakah itu kucing? Apakah itu ya? Iya. Saya ulangi ya. Apakah itu kucing? Tidak, itu anjing. Apakah ini keledai? Tidak, ini kuda. Masya Allah. Apakah itu sapu tangan? Apakah? Apakah tadi? Ya, saya ulangi. Apakah bukan apa? Apakah itu berarti apa? A. Ya. Apakah itu sapu tangan? Ya. Tidak, itu adalah kemeja. Ya. Itu adalah ayam jago. Dikun. Ya, dikun. Ya. Ini gula dan itu susu.
Laban. Laban. Laban ya. Ini pengajar dan itu imam. Baik. Apakah ini batu? Hajarun. Baik. Syukur insyaallah. Cukup sampai sini, Jeh. Alhamdulillah kita latihan terus. Ya, insyaallah. Naktafi bihadzal liqa, kita cukupkan sampai sini dulu. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillah.